Shalom. Shalom. Ya, kita kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, penyembahan kita, bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kita semua sehingga kita dapat dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan kekuatan dalam hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus aja. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakanlah, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya, sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya. Sebab Dia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Perbuatan-Mu sungguh ajaib, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau kembali lagi katakan lagu pujian yang kita nyanyikan, Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya, sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terbukti sampai dengan detik ini penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Patut kami syukuri dalam kehidupan kami Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami Tuhan, tetapi Tuhan selalu menolong kehidupan kami tepat pada waktunya Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Dengan adanya Engkau kami kuat sampai saat ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang hadir Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh merema dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami bukan menjadi pendengar saja, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. dengan urapan kuasa rohmu, Ku dibaharui selalu. jadikanku Allah dalam rumahmu. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kepada hambanya saya persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan selalu menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami semakin hari, semakin bertambah hari. Kehidupan kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kehidupan kami semakin membuktikan bahwa kehidupan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami akan terus berupaya dan berjuang untuk memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu akan selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu mengajarkan dan memimpin kehidupan kami untuk kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Untuk kami menghasilkan tindakan yang nyata, sehingga iman dan perbuatan kami berjalan seiringan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Di mana kami berada, kehidupan kami menjadi berkat. Sebab Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan sangat baik. Sangat baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita harus selalu bersuka cita. Kita harus menikmati damai sejahtera yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu ketika aku lelah. Nah, kita baru-baru aja, saudara, baru mungkin kurang lebih 2 hari atau 3 hari yang lalu kita menikmati curah hujan yang sudah terjadi, ya, curah hujan yang turun. Dan kita dapat melihat betapa beberapa hari sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya cuaca begitu panas. Sehingga pasti kita akan merasakan lelah, ini pun pasti kita akan merasakan. Dan begitu juga kita lihat kondisi demi kondisi, ya kita tidak bisa berharap kepada apa yang ada dalam dunia ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Maka itu firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini membuat kehidupan kita teringat bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Rasa lelah, rasa capek itu pasti ada. Karena kehidupan kita memperjuangkan segala sesuatunya. Kita mungkin menghadapi yang namanya dalam masalah keuangan,
Kita menghadapi tingkat pekerjaan yang hari-hari ini begitu menantang. Ya, pekerjaan yang hari-hari ini begitu berkembang pesat. Persaingan juga begitu banyak. Mungkin dalam kehidupan kita ada sedikit problem dalam rumah tangga kita. Atau bahkan kita sedang mengalami yang namanya penantian kesembuhan. Karena kita sedang mengalami yang namanya kelemahan dalam tubuh. Atau kita sedang mengalami sakit. Kita sedang menunggu kapan kita mengalami kesembuhan. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi, mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Sebab di dalam setiap masalah kehidupan kita, apapun itu, tetaplah percaya, kita akan menemukan Tuhan. Kita akan menemukan bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita, bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita, bagaimana Tuhan membukakan jalan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menguatkan dan menyembuhkan kehidupan kita. Lelah pasti itu akan terjadi, saudara. Karena itu yang akan kita temui. Capek, letih dan lesu, beban yang begitu berat, itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa menolak. Tetapi tetaplah percaya. Di dalam hal tersebut, kita akan menemukan bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Jadi, saudara, jangan pernah kita menghakimi baik orang lain ataupun menghakimi diri kita sendiri. Kadang-kadang saat kita mengalami lelah, saat kita mengalami jenuh, kita mencari siapa yang salah. Atau kita mencari pihak siapa yang salah. Dari diri kita atau dari faktor luar. Kenapa kita sampai jenuh, kenapa kita sampai mengalami beban berat. Tetapi mari saudara, bahwa lelah itu adalah hal yang manusiawi. Hal yang pasti kita temui. Hal yang kita akan rasakan. Kenapa kita harus mengalami yang namanya berbeban berat, lelah, letih dan lesu, supaya kita tahu bahwa sampai hari ini tangan Tuhan tetap terbuka menyambut kehidupan kita, menanti kehidupan kita untuk kita kembali berserah kepada Tuhan. Jadi di dalam kehidupan yang namanya lelah itu wajar. Apa saja yang membuat kita menjadi lelah? Lelah secara fisik, karena kita terlalu banyak aktivitas, karena kita terlalu banyak jadwal, atau karena kita kurang istirahat, atau kita kekurangan gizi, atau karena kita jarang berolahraga. Atau kita sedang mengalami yang namanya lelah secara mental. Yang lebih berbahaya dari lelah secara fisik. Mengapa kehidupan kita mengalami lelah secara mental? Karena kan terlalu banyak tuntutan dalam kehidupan kita. Atau karena kita terlalu banyak permintaan dalam kehidupan kita sendiri. Karena kita terlalu banyak keinginan, karena kita terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya itu bukan hal primer, tetapi kita lebih ke arah mementingkan kepentingan diri sendiri. Atau keinginan kita yang bukan kebutuhan kita, tetapi yang kita inginkan. Sehingga kita merasa lelah secara mental. Atau mungkin kita sedang banyak tuntutan dari faktor luar. Dan kita harus melihat bahwa lelah secara mental itu lebih berbahaya daripada lelah secara fisik.
Sebab kalau kita lelah secara mental, maka kehidupan kita memiliki dampak overthinking. Ya. Pemikiran kita adalah pemikiran yang negatif. Pemikiran kita adalah pemikiran yang selalu khawatir. Atau yang berikutnya, kita sedang mengalami lelah secara kerohanian. Mungkin karena kita menanti jawaban doa yang belum terjawab. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang 11, Matius pasal yang ke-11, ayat 28 sampai 29, mari kita membaca bersama-sama. Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28 sampai ayat ke-29. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada kalimat ajakan dari Tuhan. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada sebuah kalimat ajakan. Tuhan membuka diri. Tuhan selalu membuka dirinya. Tuhan selalu menerima. Maka dari itu dikatakan, marilah kepadaku. Mari saudara, tidak ada hal lain yang kita bisa cari dalam dunia ini. Saat kita mengalami lelah, tidak ada hal lain. Hanya kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Dalam dunia ini, saat kita mengalami lelah, mungkin kita refreshing, liburan, kita berangkat keluar kota, atau kita datang pada satu wisata, atau kita mungkin menghabiskan waktu tenang. Tapi kita dapat melihat bahwa semuanya terbatas. Mungkin di saat itu saja liburan kita mengalami rasa senang, kita melupakan sejenak keletihan kita, beban kita. Tetapi di saat kita selepas daripada itu, mungkin kita akan kembali pada masalah tentang yang menyebabkan keletihan dan rasa beban kita. Tetapi mari kita diingatkan bersama-sama, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari diingatkan bersama-sama, kalau kita mengalami letih lesu, kalau kita mengalami lelah, kalau kita mengalami beban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang memberikan kelegaan. Kelegaan sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bersama-sama bahwa tidak ada hal lain. Hanya di dalam Tuhan kita dapat menemukan kelegaan yang sejati. Maka dari itu kita belajar poin demi poin. Poin yang pertama, bagaimana kita mengatasi atau cara mengatasi kelelahan atau rasa capek yang menimpa kehidupan kita. Yang pertama, mari kita meletakkan kekuatan
dalam Tuhan. Kita bukan berjalan dengan mengandalkan diri sendiri. Kita bukan berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau kita bukan berjalan dengan kekuatan kuasa atau power kita. Atau jabatan kita. Atau harta kita. Bukan dengan hal itu. Tetapi biar kita belajar meletakkan kekuatan dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Dikatakan dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Arti meletakkan kekuatan dalam Tuhan, kita perlu sadari, saudara, kalau kita mungkin dipercayakan oleh Tuhan dengan jabatan, dengan posisi yang hari ini sedang kita emban, itu bukan karena kuat gagah kita. Tetapi karena Tuhan yang mengizinkan dan yang mempercayakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sedang mempercayakan harta di dalam kehidupan kita, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian dan kepintaran kita. Tetapi itu semua karena seizin Tuhan. Perlu kita sadari semuanya yang ada di tangan kita, semuanya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu adalah milik Tuhan. Kita bisa kuat sampai hari ini, kita masih bisa tetap menikmati kesehatan. Itu karena Tuhan. Maka dari itu, kita diingatkan bersama-sama bagaimana cara kita mengatasi kelelahan. Bagaimana kita mengatasi rasa lelah. Mari kita selalu belajar dan mengingat untuk meletakkan kekuatan dalam Tuhan. Mungkin beberapa hari yang lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Menganggap bahwa diri kita bisa. Menganggap bahwa diri kita ini mampu. Tetapi saat kita menemukan lelah, kita mencoba untuk mengobati rasa lelah itu, tapi tidak kunjung selesai. Hari ini kita diingatkan, mari kita letakkan kekuatan kita dalam Tuhan. Supaya kita menemukan kelegaan sejati yang Tuhan anugerahkan. Lalu yang kedua, saudara, menyediakan waktu beristirahat sejenak. Dalam padat-padatnya kebutuhan hidup. Tapi mari kita ingat, kita perlu istirahat sejenak. Berikan waktu, sediakan waktu untuk kita beristirahat sejenak. Beristirahat sejenak saat kita ingat untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baik di dalam hari Sabat, hari Minggu, baik juga setiap hari kita datang kepada Tuhan. Itu artinya kita menyediakan waktu beristirahat sejenak.
Beristirahat sejenak bukan hanya tentang kita tidur dengan nyenyak, tetapi dalam langkah kita berdoa, datang kepada Tuhan, itu juga kita menyediakan waktu beristirahat sejenak. Kita melihat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Beristirahat sejenak, kita bisa tetap mengingat sesibuk-sibuknya kita dalam aktivitas kita. Kita masih ingat kita untuk makan. Kita punya jam waktu makan. Sebab terkadang karena sibuk padatnya kegiatan kita sampai kita lupa makan. Kita lupa jam makan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini dalam poin yang kedua, mari kita menyediakan waktu beristirahat sejenak. Dalam kita menikmati jam makan kita, kita makan tidak terburu-buru. Kita makan dengan menikmati. Kita makan dengan menikmati, dengan benar-benar waktu yang terbaik. Untuk kita mengingat bahwa ada jam waktu makan kita. Saat kita juga menikmati minuman setelah kita makan, perlu kita menikmati minuman itu. Sangat jauh berbeda, saudara, apa yang kita lakukan dengan tergesa-gesa. Saat kita makan dengan tergesa-gesa, saat kita juga minum dengan tergesa-gesa, pasti akan punya dampak hasil yang berbeda. Saat kita jam makan dan jam minum, kita menikmati dengan waktu yang terbaik. Sama kita makan dengan tergesa-gesa, pasti akan menimbulkan hasil yang berbeda. Kita saja diingatkan waktu kita di jam makan, kita perlu kunyah makanan kita dengan banyak supaya itu lembut. Bayangkan kalau kita makan tergesa-gesa, pasti makanan itu tidak menjadi lembut. Saat kita kunyah, kita tidak menjadi lembut karena kita terburu-buru. Pasti akan memiliki dampak yang berbeda. Maka dari itu, bagaimana cara mengatasi rasa lelah kita? Mari kita sediakan waktu untuk kita istirahat sejenak. Saat kita datang kepada Tuhan, ya kita benar-benar datang kepada Tuhan. Bukan kita masih sibuk dengan yang lain. Saat kita menghadapi yang namanya jam makan, kebiasaan hari-hari ini orang makan masih saja megang gadget kita. Ya masih bisa megang gadget, mungkin masih beraktivitas yang lain. Tapi sebenarnya perlu ada waktu yang benar-benar baik. Dalam kita makan, kita taruh dulu semua kesibukan kita. Kita kesampingkan dulu kesibukan kita. Kita menikmati makan kita. Ya, menikmati dengan apa yang kita makan. Rasa apa yang kita nikmati. Masakan apa yang sedang kita nikmati. Itu perlu kita nikmati dengan benar-benar. Sama halnya saudara kalau kita liburan. Tapi kita hanya sibuk untuk mencari dokumentasi. Coba kalau kita liburan, menikmati dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin kita boleh dokumentasi, tapi hanya beberapa saja. Atau ada momennya. Tapi kita lebih banyak bagaimana kita menikmati, kita liburan. Tanpa ada kesibukan hal yang lain. Pasti sangat jauh berbeda, saudara. Maka dari itu, poin yang kedua ini mengingatkan kita bahwa mari kita menyediakan waktu untuk beristirahat sejenak. Lalu poin yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kelelahan di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas hidup kita. Yang ketiga adalah memfokuskan diri pada tujuan. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40.
Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Mari kita membaca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita memfokuskan diri pada tujuan. Dalam kita mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apa sih tujuan kita bekerja? Apakah tujuan bekerja kita hanya mengumpulkan hasil dari pekerjaan kita untuk kebanggaan hidup kita, untuk validasi hidup kita, atau pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di dalamnya kita menyadari kita harus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Akan jauh berbeda. Orang bekerja yang hanya dikejar validasi. Orang bekerja hanya mengejar supaya, mohon maaf, cepat kaya. Sangat jauh berbeda. Sama dengan berfokus pada tujuan saat kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita hanya mengingat di dalam pekerjaan yang kita kerjakan harus tetap kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Sangat jauh berbeda. Saat pekerjaan kita hanya fokus pada tujuan supaya kita cepat mengumpulkan hasil dari pekerjaan kita, hanya kita mengejar kekayaan, sangat jauh berbeda hasilnya, saudara. Tetapi kalau kita tahu di dalam pekerjaan yang kita kerjakan, di dalamnya kita harus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu apapun posisi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sebanyak apapun harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi lupa diri. Sebab kita tahu semuanya datangnya berasal daripada Tuhan. Sebab sumber kehidupan kita yaitu berasal daripada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini, saudara, ada 3 hal yang kita renungkan pada hari ini. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka dirinya. Tuhan selalu menyambut kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan janji. Saat kita datang kepada Tuhan dengan rasa letih lesu dan berbeban berat kita, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini supaya kehidupan kita tetap semangat. Seberat apapun yang hari ini sedang kita jalani, tetaplah percaya. Harus kita kembali kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Minta hikmat-Nya. Supaya saat apapun, seberat apapun yang sedang kita hadapi, percayalah hikmat-Nya, mujizat-Nya, pertolongan-Nya, itu akan menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Kami tidak dapat menghindari letih, lesu, dan berbeban berat. Rasa capek kita tidak dapat bisa hindari. Tetapi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami harus datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu membuka diri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Saat kami datang kepada Tuhan, janji-Mu mengatakan,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya segala sesuatunya yang sedang kami alami, sedang segala sesuatu yang sedang kami hadapi, kami percaya di dalamnya ada proses Tuhan. Tidak lain, supaya kehidupan kami dapat melihat pertolongan sejati hanya kita dapat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam segala sesuatu yang hari ini sedang kita jalin dan kita hadapi, di dalamnya, supaya kami dapat melihat hanya mujizat-Mu, pertolongan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat hal yang terbaik. Kami akan selalu belajar meletakkan kekuatan kami di dalam Tuhan. Kami harus menyediakan waktu untuk beristirahat. Dan biarlah kehidupan kami memfokuskan diri pada tujuan. Segala sesuatunya yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, supaya kehidupan kami meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat para pendengar pada hari ini yang sudah mengikuti. Engkau yang memberkati para pendengar dengan berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, hati yang tenang, dan berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan itu akan tergenapi dalam kehidupan para pendengar hari ini. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati stasiun radio Republik Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan juga yang ada di kota Sumeneb ini. Engkau Tuhan yang terus memberikan kejayaan dan kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami telah diberikan kesempatan untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang menghadapi problema, Tuhan akan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.